Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini seperti tadi saya sudah sampaikan di grup, kita akan mendengarkan penyampaian proposal 2 mahasiswa. Silakan yang akan presentasi dipersiapkan karena nanti saya jam 11 ada agenda yang lain. Mohon nanti penyampaiannya maksimal 20 menit ya, kemudian akan saya tanggapi secara general. Silakan untuk penyaji mempersiapkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani dan teman-teman. Saya Triani Suciani, izin untuk share screen. Maaf sebelumnya, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Mbak. Ibu dan teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani dan teman-teman. Saya Triani Suciani dengan NPM 1910104012. Izin untuk memaparkan materi proposal dengan judul Analisis Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bab 1 ini, yang pertama yaitu latar belakang masalah, yaitu adanya perekonomian yang berubah dengan cepat dan persaingan dunia usaha yang semakin ketat, diharapkan perusahaan mampu dalam berkompetisi mempertahankan perusahaannya dalam jangka panjang dengan terus berinovasi. Tahun 2019, laju perekonomian global mengalami perlambatan. Menurut World Bank, pada Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dari yang direvisi turun 3% pada tahun 2018 menjadi 2,9% pada tahun 2019 di tengah bertambahnya risiko terhadap penurunan proyeksi pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditas, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Aktivitas perdagangan dan manufaktur global mengalami penurunan, ketegangan perdagangan terus berlanjut, dan beberapa pasar di negara berkembang mengalami tekanan pasar keuangan yang substansial. Namun, menurut Kemenku, perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil sebesar persen di tengah perlambatan ekonomi global. Hal itu terjadi karena permintaan domestik yang tetap terjaga, investasi serta konsumsi pemerintahan yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs www.sahamoke.com, selama tahun 2017 sampai 2019, terdapat 17 perusahaan go public yang delisting dari Bursa Efek Indonesia. 8 dari 17 perusahaan yang delisting merupakan industri manufaktur. Ada banyak faktor yang menyebabkan suatu perusahaan mengalami financial distress atau kesulitan keuangan dan delisting dari Bursa Efek Indonesia. Financial distress adalah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan krisis, dan jika hal itu terjadi secara berkepanjangan, maka perusahaan dapat di-delisting dari BI dan mengalami kebangkrutan. Salah satu faktor penyebab financial distress adalah menurunnya kinerja perusahaan yang diawali dengan perusahaan yang tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan jatuh tempo karena beban utang dan bunga yang tinggi, ketidakcukupan modal yang dimiliki perusahaan, dan perusahaan yang terus mengalami kerugian.
Kondisi finansial distress dan kinerja perusahaan dapat diketahui sangat penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut, memprediksi finansial distress perusahaan tersebut, dan meramal kontinuitas perusahaan. Apabila perusahaan mendeteksi terjadinya kondisi kesulitan keuangan, maka perusahaan dapat mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut agar dapat terhindar dari kebangkrutan. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, terdapat 8 perusahaan manufaktur yang delisting dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, rasio keuangan masih belum sempurna untuk dijadikan sebagai indikator finansial distress. Dan yang ketiga, masih terdapat perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu, sehingga hal tersebut masih belum konsisten terhadap faktor yang menyebabkan perusahaan manufaktur mengalami finansial distress. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh rasio leverage terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Manfaat penelitian yaitu yang pertama bagi perusahaan manufaktur, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi industri untuk mengantisipasi terjadinya finansial distress perusahaan. Manfaat bagi investor yaitu diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan sebagai acuan maupun penilaian dalam memprediksi kondisi kesulitan keuangan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Lalu manfaat bagi institusi yaitu hasil penelitian mampu memberikan kontribusi dalam wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keuangan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya. Lalu manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat memperluas pengetahuannya serta mengetahui pengaruh rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan. Lalu pada bab 2 ini kajian teori dalam penelitian ini yaitu mengacu pada agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan menurut Jensen dan Mackling tahun 1976 adalah suatu kontrak di bawah satu orang atau lebih atau prinsipal yang mempekerjakan orang lain atau agen untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam hal ini, pihak manajemen, yaitu sebagai agen, harus memiliki informasi yang lebih banyak daripada informasi yang dimiliki oleh pihak prinsipal, yaitu investor ataupun pemegang saham. Manajemen memiliki tanggung jawab kepada pihak prinsipal mengenai kondisi perusahaan dan melaporkan hasil kinerja yang telah dicapai berupa laporan keuangan. Manajemen dituntut untuk transparan terhadap informasi yang dimilikinya, karena jika ada informasi penting yang berhubungan dengan perusahaan yang disembunyikan atau ditutupi oleh manajemen, dapat menimbulkan masalah. Jika manajemen mendeteksi terjadinya kondisi kesulitan keuangan atau finansial distress, maka manajemen dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Lalu kajian pustaka yang pertama yaitu financial distress. Financial distress atau yang sering disebut sebagai kesulitan keuangan adalah kondisi keuangan suatu perusahaan yang mengalami tahap penurunan atau dalam keadaan krisis, dan hal tersebut terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Menurut Brewer 2019, dalam Rahmawati 2015, financial distress diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial yang telah jatuh tempo. Menurut Hapsari tahun 2012, dalam Liananda dan Eka Jaja tahun 2019, financial distress merupakan kondisi di mana arus kas operasi perusahaan tidak memenuhi tersebut diharuskan untuk melakukan tindakan perbaikan. Menurut Damodaran dalam Arista 2017, financial distress dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam perusahaan atau internal dan faktor dari luar perusahaan atau eksternal.
Lalu likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo serta memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Leverage. Rasio leverage mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam membayar hutang jangka pendek ataupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Menurut Harahap tahun 2013 dalam Liananda dan Eka Jaja tahun 2019, rasio leverage mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Lalu profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan asetnya secara maksimal. Profitabilitas sering digunakan sebagai tes terakhir untuk mengevaluasi efektivitas operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami financial distress sangat kecil. Lalu kerangka berpikirnya yaitu likuiditas sebagai X1 berpengaruh terhadap hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu H1, likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Lalu H2, leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Dan H3, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi yaitu yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan atau annual report yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Lalu sampel, teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan atau annual report selama tahun 2017 sampai 2019 secara berturut-turut. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunannya menggunakan mata uang rupiah. Dan yang keempat, perusahaan manufaktur yang menyediakan data yang sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti. Lalu variabel yang digunakan yaitu variabel dependent, itu financial distress perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai 2019, dan variabel independen yaitu rasio likuiditas yang diukur dengan menggunakan current ratio, lalu rasio leverage yang diukur dengan debt ratio to asset, dan rasio profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Lalu tempat pengambilan data yaitu melalui media internet, melalui situs resmi BEI atau www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data. Data penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu data kuantitatif yang bersumber pada data sekunder yang mengacu pada informasi yang telah terkumpul dari sumber yang sudah ada. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 yang diperoleh dari situs resmi BEI. Lalu teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu analisis kuantitatif yang diungkapkan dengan angka-angka dan perhitungannya yang menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program Statistical Package for the Social Sciences atau SPSS. Yang pertama yaitu analisis deskriptif untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang terdapat pada penelitian. Lalu yang kedua, analisis regresi logistik, yaitu untuk menguji sejauh mana probabilitas terjadi di mana nilai variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Hasil yang nantinya digunakan yaitu uji Hosmer dan Lemessur's goodness of fit test. Lalu yang kedua, uji log likelihood, dan yang ketiga, Nagle-Kirkus R-square, dan lalu yang ketiga, uji hipotesis, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu berupa uji F atau uji serentak dan uji T atau uji parsial. Terima kasih.
Sekian dari presentasi saya, maka saya kembalikan lagi terhadap Bu Rani. Terima kasih. Oke, Mbak Triyeni. Mungkin langsung aja untuk penyaji berikutnya, silakan. Nanti akan saya komentari berikut selanjutnya. Baik, Bu Rani dan teman-teman, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Ibet. Sudah, Mbak. Baik, sebelumnya saya Juliana Elizabeth dengan NPM 1910104005 akan mempresentasikan PowerPoint dari proposal penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh laba bersih, dividen tahun sebelumnya dan tingkat hutang terhadap dividen tunai, studi pada perusahaan pertanian subsektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Latar belakang. Keberadaan pasar modal di Indonesia terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan suatu perusahaan. Perusahaan akhirnya dituntut untuk memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan yang ada dari besarnya modal yang didapatkan dari para investor, menurut Andre dan Mariam pada tahun 2014. Banyak perusahaan maupun perorangan yang memiliki kelebihan dana melakukan kegiatan investasi di berbagai sektor perusahaan dengan tujuan memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan. Dalam berinvestasi tentunya mengharapkan sebuah tingkat pengembalian yang dinamakan dividen. Dividen merupakan salah satu motivasi untuk menanamkan dana di pasar modal atau market security bagi investor. Selain itu, investor dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menilai besarnya dividen yang dibagikan. Para investor umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil. Para investor memerlukan laporan keuangan agar dapat melihat prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga, pendapatan dari penjualan, dan pelunasan dari sekuritas atau hutang yang terdapat dalam perusahaan yang akan ditanami modal. Dalam hal pembagian dividen, ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan di mana suatu perusahaan harus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi untuk dividen tunai. Perusahaan yang memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba ditahan yang akhirnya mengurangi sumber dana yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen, maka hal itu akan berdampak pada investor, di mana hal ini merupakan salah satu daya tarik bagi investor agar mau menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menentukan tingkat pembagian dividen tunai melalui kebijakan dividen yang matang. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh antara laba bersih, dividen tahun sebelumnya, dan tingkat hutang terhadap dividen tunai. Namun terdapat perbedaan pada hasil penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Aini dan Mariesmiati pada tahun 2021 dan Jalil pada tahun 2020, menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen tunai. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismiati Arif tahun 2017 menyatakan bahwa secara pengujian parsial, laba bersih berpengaruh negatif terhadap dividen tunai. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dan Hergiono pada tahun 2015 menyatakan bahwa antara laba bersih dan dividen tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dividen tunai. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zuita dan Hemi tahun 2019 menyatakan bahwa dividen tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap dividen tunai. Selanjutnya, pada penelitian Vidiana dan Muhammad Cahya pada tahun 2017 menyatakan bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap dividen tunai. Tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari pada tahun 2018 menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan dan positif terhadap dividen tunai. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh laba bersih dividen sebelumnya dan tingkat hutang terhadap dividen tunai pada perusahaan pertanian subsektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian dividen kepada pemegang saham yang masih belum optimal dan belum relatif stabil. Yang kedua, di dalam menentukan besaran jumlah dividen yang akan dibagikan, manajemen sering dihadapkan pada suatu keputusan yang sulit. Yang ketiga,
Perusahaan belum mampu menyisihkan sebagian besar labanya untuk dibagikan sebagai dividen tunai dibandingkan menyisihkan sebagian laba ditahan. Yang keempat, pembagian dividen yang tidak stabil antara dividen tahun sebelumnya dengan dividen tahun sekarang. Yang kelima, peningkatan hutang atas ekuitas akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham yang berpengaruh terhadap pembagian dividen kepada pemegang saham. Lalu yang keenam, masih ditemukannya perbedaan antara hasil penelitian pengaruh laba bersih, dividen tahun sebelumnya, dan tingkat hutang terhadap dividen tunai. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh laba bersih terhadap dividen tunai pada perusahaan pertanian subsektor perkebunan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh dividen tahun sebelumnya terhadap dividen tunai pada perusahaan pertanian subsektor perkebunan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh laba bersih terhadap tingkat hutang pada perusahaan pertanian subsektor perkebunan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Tujuan penelitian untuk menganalisis, yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh besarnya laba bersih terhadap dividen tunai pada perusahaan perkebunan subsektor pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai 2020. Pengaruh besarnya dividen tahun sebelumnya terhadap dividen tunai pada perusahaan perkebunan subsektor pertanian yang terdaftar di BEI Indonesia di BEI periode 2018 sampai 2020. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh besarnya tingkat hutang terhadap dividen tunai pada perusahaan perkebunan subsektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2020. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu terbagi menjadi dua, ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis bagi